Dan selanjutnya kita akan beranjak ke agenda talk show sesi 1, di mana pada sesi 1 ini kita akan dipandu oleh seorang moderator, di mana moderator kita merupakan Ketua Umum Masyarakat Ahli Survei Kadaster Indonesia 2025. Untuk itu mari kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Bapak Insinyur Ludi Ratrianto STIR Sur. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya pada Munas 2025. Yang hormat Pak Dirjen, mohon izin pada sore hari ini kita akan melaksanakan talkshow yang pertama. Yang pertama ini kita akan mengundang narasumber. Kita tidak lain dan tidak bukan adalah pembina kita, Pak Virgo Eresta Jaya, Direktur SPPR Kementerian ATR BPN. Jadi dalam sesi kali ini kami ingin curhat Pak, sambil mendengarkan masa depan Maski KJSB ini dari sisi Kementerian ATR BPN ini mau dibawa ke mana gitu, sesuai harapan kita semua. Silakan kita undang Pak Direktur Jenderal SPPR ATR BPN. Mohon izin Pak, atas perintah Pak Dirjen, kita undang narasumber yang kedua, Pak Gugus, Kepala Kantor Bogor 2. Silakan Pak. Pak Gugus belum makan ya, puasa sebentar Pak, atau sambil di... Baik Bapak Ibu sekalian, kita dalam sore hari ini tema kita yang utama adalah tentang pelayanan langsung pada masyarakat oleh kantor jasa Solo Lisensi. Ada beberapa misi yang sebenarnya kita sudah tahu, sudah kita dengarkan dari Pak Dirjen SPPR untuk masa depan KJSP. Nah pada kesempatan hari ini Pak Dirjen akan menceritakan semuanya, keinginan beliau terhadap KJSP ini seperti apa. Dulu saya pernah bicara kepada Pak Virgo, KJSB ini 204 ini yang hidup itu kira-kira nggak sampai separuh. Nah mungkin kemudian Pak Dirjen memberikan peluang-peluang yang sangat besar dan sekarang sudah kita nikmati bersama, sehingga teman-teman bisa hadir di Bali dengan biaya sendiri. Gitu. Tepuk tangan untuk spotnya Pak Dirjen. Nah, baik Pak Dirjen, untuk menyingkat waktu kami persilahkan silakan Pak Dirjen dengan Pak Gugus saling mengisi atau Pak Dirjen dulu menyampaikan, Pak Dirjen menyampaikan perintah-perintahnya kepada Pak Gugus. Jadi kita tahu Pak, Bapak Ibu sekalian, Pak Gugus ini adalah pelaksana PLM yang cukup berhasil, terutama pada saat waktu di Kalimantan Timur. Nanti Pak Gugus akan ceritakan kenapa kemudian ujungnya ada perintah dari Pak Dirjen untuk melaksanakan satu berkas, satu surveyor, 1 hari. Nanti kita akan dengarkan bersama-sama. Kami persilakan kepada Pak Dirjen. Oke, makasih Pak Ketua, Pak Moderator. Ini job terakhir ya? Pokoknya diper sampai habis. Job terakhir. Ibu Bapak semua, teman-teman KJSB yang tadi, sebetulnya tadi udah saya sampaikan semua di depan gitu ya. Cuma mungkin saya ulangi beberapa hal lah ya. Yang pertama adalah saya berterima kasih terhadap teman-teman KJSB. Saya mungkin bicara tentang PTSL dulu ya. Gitu ya. Yang pertama adalah saya berterima kasih terhadap keterlibatan teman-teman di PTSL. Meskipun tahun ini kita di PTSL itu kita ada kekurangan sumber daya manusianya. Jadi dari target yang diterapkan Bank Dunia itu ternyata kapasitas kita itu lebih rendah. Jadi kalau makanya saya lihat dari 204 KJSB ini ternyata baru sebagian yang bisa tertampung di sana, bukan baru sebagian yang bersedia berkontribusi karena tampungannya itu sebenarnya lebih banyak, kapasitasnya lebih banyak. Tapi mungkin teman-teman KJSB yang berminat di pendaftaran tanah yang sifatnya sistematik, bukan yang layanan harian itu,
mungkin masih terbatas. Saya nggak tahu apakah terbatas sumber dayanya, terbatas waktunya dan lain-lain. Tapi saya dorong tolong juga sukseskan itu, gitu ya Pak. Sukseskan yang kegiatan yang sifatnya pendaftaran tanah, meskipun yang sifatnya sistematik. Meskipun ya pasti biayanya lebih rendah ya, pasti biayanya lebih rendah kan, karena itu kan kegiatannya masih biayanya lebih rendah tapi lebih banyak kerjaannya. Nah, kalau bisa didorong ya untuk juga bisa lebih banyak berkontribusi di sana, karena kita dari target kita tahun ini 600.000 itu kita baru yang tersedia sumber dayanya baru 500.000 karena 500.000 hektar. Padahal saya sudah berkomitmen untuk semua kegiatan PTSL yang dari Bank Dunia ini semuanya kita serahkan ke pihak ketiga atau swasta, gitu ya. Jadi tidak ada surveyor internal yang ikut dalam kegiatan PTSL yang dana Bank Dunia. Jadi tolong Pak itu didorong, ketua baru juga. Dan yang kedua adalah kami melihat dari data yang ada dari PTSL itu, teman-teman itu hanya sibuk kalau di Bali kan udah Bali lengkap ya, jadi mungkin udah nggak ada lagi PTSL. Mohon maaf Pak Kabid para kasih. Lebih banyak konsentrasi tadi di bidang-bidang baru, tapi KW 456-nya nggak diurus nih, gitu ya. Nah saya ingin teman-teman juga mengerjakan kayak satu desa lengkap, tapi juga bidang-bidang tanah atau sertifikat yang dulu sempat lahir dan belum terpetakan itu juga dikerjain, gitu. Itu biayanya udah sama besarnya, jadi tolong itu juga dikerjakan. Kalau enggak nanti akan terjadi seperti di Bali, ya tadi Pak Kabid sampaikan. Di Bali ini udah Bali lengkap, sudah, jadi semua udah terpetakan lengkap, tapi kita masih ada 82.000 sertifikat-sertifikat lama yang tadi, yang nggak ada tempat lagi, gitu. Karena itu sertifikat lama. Jadi Pak Gubernur mungkin saya bisa sampaikan, dulu itu sertifikat lama itu ngukurnya itu cuma kota, gitu ya, lokasinya di mana itu nggak tahu, gitu ya. Nah ini untuk yang 82.000 ini kalau di Bali ya udah itu adanya, gitu. Tapi kalau teman-teman kerja PTSL di wilayah lain, kalau bisa yang 82.000 itu sebisa mungkin dilandingkan, jadi jumlahnya nggak segitu banyak, gitu. Karena 82.000 itu kalau ada sisa berarti kan ada PR untuk ATR BPN untuk menunggu pemilik sertifikat balik nama baru bisa kita digitalkan, kita landingkan, kita petakan. Tapi kalau enggak ya nanti kita harus ada kebijakan nasional bagaimana terhadap sertifikat tersebut. Pak Menteri tadi kemarin sempat bicara bahwa akan ada aturan baru tentang wilayah-wilayah KW 456 yang tidak dapat dipetakan tersebut. Kemudian saya bicara tentang PLM atau pelayanan langsung masyarakat, di mana KJSB ini bertindak sebagai profesional layaknya seperti lawyer, seperti dokter, seperti apalagi lawyer, dokter, penilai, PPAT, gitu ya. Nah di dalam profesionalisme itu ada satu hal yang teman-teman perlu camkan, berbeda dengan kegiatan-kegiatan kontraktual lain, gitu ya. Profesionalisme itu adalah kegiatan yang mengandalkan kompetensi, etika dan integriti dari pelaku, gitu. Kalau kontraktual lain, kalau misalnya kontraktor gedung, kontrak kerjaan PTSL, gitu ya, itu semua masih ada supervisinya. Ada supervisi, ada quality control. Tapi coba, dokter itu ada supervisinya nggak? Kan nggak ada. Lawyer ada supervisinya nggak? Ada quality controlnya nggak? Nggak ada. Gitu. Apalagi tadi, penilai ada quality controlnya? Nggak ada. Jadi ibu bapak semua punya kewenangan penuh untuk menentukan bahwa bidang tanahnya koordinatnya di sini. Bidang tanah ini luasnya berapa? Bidang tanah ini lokasinya di mana? Gitu ya. Bidang tanah ini tidak overlap dengan BMN. Bidang tanah ini masuk kawasan hutan. Itu semua wewenang penuh dan gak bisa diganggu gugat.
gitu. Penilai tanah itu sama juga. Kalau dia udah nentukan tanah ini nilainya 1 juta rupiah, itu udah nggak bisa digugat, ganggu gugat tuh. Pilihannya orang cuman mau terima kalau dalam hal pengadaan tanah, mau terima uangnya segitu, atau kalau nggak mau terima uangnya dititip pengadilan, tapi angkanya udah nggak bisa diganggu gugat, gitu. Nah, karena teman-teman punya kewenangan yang begitu besar, karena teman-teman punya kewenangan yang begitu besar, makanya kita sangat tergantung tadi pada kompetensi teman-teman, pada compliance teman-teman terhadap aturan, dan tadi semuanya berlandaskan pada integritas kita semua, integritas para pelaku gitu. Jadi yang mungkin dituduhkan ke teman-teman adalah malpraktek soal itu gitu. Tapi hasilnya itu kewenangannya betul-betul di teman-teman. Jadi nggak ada tuh ada orang ngukur terus, Pak saya mau luasnya 100 meter persegi aja ya. Oke Pak, kita bikinin. Nggak mungkin. Kalau kita ke dokter kan nggak mungkin ya Pak, kita ke dokter gitu, Pak kalau bisa saya sakitnya gula aja deh. Nggak bisa. Kalau kata dokter dah jantung, ini ya udah kita harus sakit itu, ya kan. Kalau kita nggak mau kita datang ke dokter lain, gitu kan. Dan tentunya kalau dokternya punya kompetensi yang sama, punya kompetensi yang setara, pasti hasilnya setara, gitu. Saya datang ke Pak Ludi ngukur bidang tanah, pasti koordinatnya segitu, luasnya segitu dengan toleransi tertentu. Saya datang ke Pak siapa misalnya, Alham atau siapa gitu ya. Nah itu pasti juga luasnya sesuai dengan toleransi itu, nggak akan melenceng jauh-jauh gitu. Makanya tadi Pak, kompetensinya harus dijaga itu semua setara. Tapi itu semua kan teknikal. Tadi kita bicara resiko hukum. Nah resiko hukum itu sebetulnya ya harus kita mitigasi bersama. ATR BPN kita sudah ada yang namanya bumi.atrbpn.go.id, di mana kita menggambarkan di situ peta garis pantai, di mana kita di situ menggambarkan ada servis dari sigap kehutanan, batas hutannya di mana, gitu ya, dan seterusnya. Jadi harusnya tidak ada lagi ukuran-ukuran atau pemetaan-pemetaan baru yang masuk kawasan hutan atau terhambat karena itu, terhambat karena kawasan hutan, terhambat karena BMN. Nah itu harusnya kerjasama dengan kasih-kasih, karena kasih-kasih itu punya datanya tuh ya. Dan tolong itu maksudnya gamblang banget gitu loh. Jadi kalau itu di bridge atau dilanggar, itu menurut saya tuh blunder itu jatuhnya. Dan saya berharap asosiasi ini berani menegur, berani memberi sanksi terhadap anggotanya yang melewati batas itu, gitu Pak Rudi. Dan 1, 2 itu ada sekarang aduan masyarakat di mana tidak KJSB-nya mungkin ya, tapi anggotanya gitu ya, terdistraksi dengan pekerjaan yang bukan wewenangnya. Nah itu yang saya ingatkan ke teman-teman. Jadi distraksinya itu seperti apa? Jadi teman-teman itu kan kerjanya ngukur ya, tapi yang diterima itu kadang-kadang melebihi kewenangannya. Jadi misalnya, udah Pak kita bantuin sampai sertifikat jadi, kan itu bukan wewenangnya surveyor, nggak usah diurus gitu ya. Nah itu yang membuat teman-teman itu jadi nanti terdistraksi tuh. Pak Ludi atau ketua baru tidak akan bisa juga bikin juknisnya, bikin etikanya, ya kan? Karena itu di luar skop pekerjaan. Dan para pemimpin saya berharap tidak ada lagi sekarang pemimpin yang tidak tahu itu bukan anak buah saya nggak bertanggung jawab terhadap anggota saya. Ya enggak, ya pemimpin harus bertanggung jawab karena dia bagian dari firma tersebut. Nah ini kan tadi ada angka KJSB-nya itu 204, surveyornya 1080 gitu. Saya sih pengennya kalau surveyornya 1080, KJSB-nya juga 1080 Pak, gitu ya. Gitu. Sehingga teman-teman betul-betul jadi firma yang betul bertanggung jawab gitu ya. Nih saya nggak tahu, mungkin ini juga kendala kali kalau 204
4 dengan 1080 itu kan 1:5. Mungkin kayaknya agak repot juga ngurus 5 anggota. Sehingga tadi ya ada beberapa yang miss gitu. Yang miss. Dan gitu. Mungkin saya niat saya gini deh ya, kalau ada seminar tiap tahun atau ada kongres tiap tahun atau 3 tahun sekali? Oh, kalau ada seminar setiap tahun atau acara gitu ya. Misalnya seminar setiap tahun gitu ya. Kalau selama setahun itu nggak ada aduan, yang datang Pak Menteri. Setahun ada aduan 1, yang datang Dirjen. Setahun ada aduan 2, yang datang Direktur aja yang datang ke sini. Kalau ada aduan 3, yang datang Pak Gugus saja. Kita buat begitu aja, karena harusnya asosiasi ini men-tackle hal-hal seperti itu ya Pak gitu. Jadi Ibu Bapak semua, saya orang yang paling, saya nggak tahu ya, saya mengklaim orang yang paling bernafsu soal KJSB ini menjadi firma atau profesional di bidang pengukuran dan pemetaan, mulai dari ATR BPN, terus nanti ke Pemda, swasta, dan sama seperti di apapun yang butuh pengukuran, mau untuk sertifikasi, mau untuk Pemda, pajak, mau untuk tata ruang, mau untuk konstruksi gedung, semuanya depend on surveyor berlisensi. Saya juga pernah berjanji 2022 ke Bapak ya, kalau BPN akan spin off ini sesegera mungkin gitu. Tapi yang menghambat itu sebetulnya terwujud 3 bulan kalau penentunya saya sendiri Pak. Tapi karena ada Maski yang terlibat, karena ada Maski yang terlibat jadi mulur-mulur nih, mulur-mulur. Jadi ada mulur-mulur. Jadi kayak tadi ya kasus. Jadi waktu itu roadmap saya begini, roadmap saya dulu. Oke, kita mulai waktu itu di Jakarta ya. Kita mulai dengan saya memaksa untuk ATR BPN tidak ngukur. Karena kalau disaingin itu pasti orang malah milih ATR BPN Pak. Karena ini kan orang baru swasta ya. ATR BPN pegawai negeri lebih punya pangkat, lebih ini orang lebih percaya. Makanya kita buka, kita tutup yang ATR BPN, ini dibuka. Waktu itu juga roadmap saya bilang coba pakai PNBP dulu. Pakai PNBP dulu gitu. Jangan pakai harga swasta dulu. Setelah Anda dikenal, baru habis gitu pelan-pelan ya kan terbentuk harga industri ya kan. Terus baru kemudian kita coba sandingkan tuh antara surveyor pemerintah yang harganya lebih murah atau harga standar. Kalau rumah sakit yang satu BPJS gitu ya Pak ya, yang satu rumah sakit swasta gitu. Tapi kalau karena demand pengukuran ini masih dikit, kalau saya buka dua-duanya langsung, orang pasti pada ke rumah sakit negeri semua, BPJS semua. Karena apa? Demandnya masih sedikit gitu. BPJS masih bisa nampung gitu. Nah, waktu itu saya buka begitu, tapi yang terjadi adalah nggak diikutin tuh roadmapnya. Teman-teman langsung bikin harga sendiri gitu ya, sehingga kita langsung dapat cuitan atau twitteran teman-teman, oh ini harganya jadi mahal nih, tiba-tiba jadi melonjak dan seterusnya. Padahal kalau kita sabar lewatin roadmap itu harusnya berhasil. Tapi ya, akhirnya sekarang kan jadi terpaksa saya lagi langsung cepat membuka dua layanan bersama gitu ya. Padahal sebetulnya menurut saya waktu itu belum terlalu mature, belum terlalu siap untuk itu gitu. Nah, yang terjadi karena sekarang saya buka ATR BPN juga buka layanan pengukuran, teman-teman juga buka layanan pengukuran. Tentunya tidak semua wilayah teman-teman jadi dapat porsi karena kita udah roadmap yang tadi nggak diikutin nih soalnya. Ya kan? Nah, tanya ini ada kasih senang atau ini ada kasih orang survei BPN nih Pak di belakang nih. Senang atau enggak kalau KJSB ikut Pak? Karena ada saya jawabnya senang. Terbantu atau enggak gitu kan? Karena saya yang nanya jawabnya terbantu. Kalau saya udah pergi
ini saingan aja nih ya gitu kan. Ya terlepas dari itu sama aja lah kalau kalian yang KJSB kan merasa gitu. Kalian saya jadiin kasih, pasti jawabannya sama juga ya Pak ya, gitu kan. Jadi Bapak, ya kita harus sinergi. Nah sekarang bentuk sinerginya seperti apa? Bentuk sinerginya seperti apa? Sekarang ini kan ada beberapa tempat yang pakai ya, di mana Pak? Jembrana ya, Badung apa Denpasar yang udah ada Denpasar. Nah yang lainnya kan masih pelan-pelan gitu ya. Nah ini sekarang saya punya pendekatan baru yang memberi kepastian. Jadi mohon maaf Pak, ini saya buka kartu gitu ya. Tapi orang tuh kan kalau ngukur di ATR BPN itu ngukur masuk gitu ya, berkasnya masuk. Jadinya bisa sebulan, bisa 2 bulan, bisa 6 bulan, bisa setahun gitu ya, bisa 2 tahun. Kalau orangnya nggak datang-datang gitu ya, gitu. Nah sekarang ada layanan baru yang nanti Pak Gugus yang cerita ini tempat pilot project saya Pak di Kabupaten Bogor. Itu di mana layanannya itu kita pastikan 1 hari selesai, 1 hari selesai. Ya meleset-meleset dikit 3 hari lah. Jadi kalau Jumat, kalau Senin selesai Selasa, Selasa selesai Rebo, Jumat selesai Senin gitu ya. Layanan yang seperti itu. Nah layanan itu didasari pada 2 keinginan besar. Yang pertama adalah pemohon itu ingin kepastian gitu. Jadi dengan model begitu dia dipastiin bakal selesai setelah ngukur besoknya atau 2 hari atau 3 hari kemudian udah pasti jadi barang. Enggak kayak sekarang masuk ngukurnya entah kapan jadi barangnya entah kapan. Tapi ada yang dikorbankan dari situ, ada yang dikorbankan dari kemewahan yang terhadap pemohon. Yang tadinya pemohon kalau datang ke BPN itu berkasnya diterima. Pemohon pulang dengan senyum, tapi senyum apa ya? Senyum kegetiran gitu ya, sambil deg-degan. Udah naruh kapan ya diukur, kapan ya selesai. Nah, sekarang ini pemohon datang ke BPN itu dia agak terkejut sedikit karena di BPN itu sekarang ada jadwal pengukuran. Ada jadwal pengukuran di mana dia ngukurnya, Pak, saya mau diukur besok, nggak bisa Pak, udah penuh. Besoknya nggak bisa, udah penuh. Besoknya nggak bisa. Nah di Bogor ini kasusnya dia 2 bulan nunggunya Pak. Tapi di Bogor itu pemohonnya senyum apa? Enggak. Senyum, kata yang nanya Dirjen. Senyum, kenapa senyum? Karena dia tahu meskipun 2 bulan, dia tahu di tanggal 31 Januari dia pasti diukur. Dia tahu tanggal 1 Februari pasti jadi barang. Gitu. Nah, di Bogor itu antriannya sampai 2 bulan ya? 2 bulan, di Bogor itu antriannya sampai 2 bulan. Nah ini sekarang pendekatan kita jadi berbeda. Pendekatan kita adalah PLM silahkan lihat kota atau kabupaten kita yang antriannya panjang. Anda bisa masuk di situ. Gitu. Saya nggak tahu masyarakat Indonesia senyum atau enggak kalau ngantri sampai 3 bulan. Tapi biasanya masyarakat Indonesia itu murah senyum. Karena siapa di sini yang udah daftar haji? Coba. Nggak apa-apa, tunjuk tangan riak dikit nggak apa-apa. Nah, ngantrinya berapa tahun? 10. Senyum apa sebel? tapi kan pasti 10 tahun lagi berangkat gitu ya. Tapi ya kalau 10 tahun sih emang kebangetan juga sih ya. Tapi maksud saya di industri manapun, di pelayanan manapun, antrian karena keterbatasan sumber daya itu suatu hal yang maklum dan keniscayaan gitu. Sementara BPN sebelumnya kita petugas ukurnya cuma 3, semua berkas masuk. Nah ini itu yang terjadi. Nah sekarang kita ubah gitu. Jadi kalau ada customer seperti Pak Harto bersedia nunggu 10 tahun untuk pergi haji, di
Kabupaten Bogor dia terpaksa harus menunggu 2 bulan untuk bisa diukur. Tapi 2 bulan itu dia dapat tanggal yang pasti. Dan ini. Saya di Jakarta ke dokter gigi, antrian saya 1 minggu. Tapi pasti, nanti hari Jumat jam 17.00 saya ke dokter gigi. Itu dan pasti diterima. Ketimbang saya datang ke dokter gigi tanpa antrian, nunggu 4 jam, 5 jam, belum dipanggil-panggil. Gitu. Nah ini kita ubah gaya layanannya. Nah teman-teman bisa manfaatin peluang ini, tinggal melihat. Karena ini kan sekarang baru 2 kantor ya, Bogor dan Cirebon. Kita akan eskalasi ke Jakarta, nanti kita akan eskalasi ke 80 kantor terbesar di Indonesia. Kita lihat antriannya. Kalau antriannya 2 bulan, teman-teman bisa ngisi tuh di situ. Karena teman-teman pasti bisa menyediakan waktu yang lebih cepat dari 2 bulan. Jadi kasarnya orang kalau mau 2 bulan ngantri ya bayar BPJS ya kan. Tapi kalau mau, saya nggak tahu kalau BPJS kita operasi jantung bisa langsung besok nggak sih Pak? Nggak bisa juga kan ya? Nggak bisa. Coba deh teman-teman. Oh di sini saya yakin KJSB nggak ada yang BPJS ya. Kalau kita operasi jantung tuh gratis juga loh Pak. Dibayarin pemerintah juga. Tapi saya yakin teman-teman nunggunya mungkin 2 minggu, sebulan gitu ya. Tidak besok serta-merta. Tapi kalau teman-teman datang bayar sendiri gagah gitu ya. Besok pasang ring, langsung besok pasang ring. Tapi bayarlah 100 juta gitu ya. Nah ini yang mau kita terapkan. Jadi kita akan transparan ke publik bahwa ATR BPN resourcesnya segini. Anda terpaksa harus menunggu 1 bulan, 2 bulan. Kalau Anda mau lebih cepat, kita punya opsi KJSB. KJSB ini harusnya lebih cepat, jadi teman-teman bisa mengambil peluang itu. Dan teman-teman nanti bisa melihat mana daerah-daerah yang panjang. Ini akan kita mulai terapkan, jadi teman-teman harus mulai melihat peluang ini dan segera mengantisipasi. Yang berikutnya adalah, yang ketiga adalah saya tidak ingin teman-teman tadi cuma main di hulu gitu ya, main di hulu. Karena kalau kita main di hulu, yang terjadi KJSB 204 ini jangan-jangan bakal ya udah cukup gitu ya. Kita ingin teman-teman juga main di hilir, yaitu tadi kita jadikan informasi kadaster ini adalah informasi yang multiguna, di mana teman-teman nanti silahkan bermain sebagai apa, gitu. Kita akan buat permennya. Permen tentang volatilitas ini maju mundur, tapi nanti teman-teman bisa berkontribusi di situ. Jadi bermain peran di situ. Jadi saya mau megang data tematik kadastral ini. Saya sebagai wali datanya. Jadi kalau nanti kita bisa berbagi penghasilan, kita bisa berbagi pakai data, berbagi revenue dan lain sebagainya. Gitu ya. Ini tolong kita juga mulai memikirkan ke arah sana. Karena ke depan mungkin 80-90% perputaran keuangan itu tidak di hulu, tapi di hilir. Tapi di orang-orang yang menguasai informasi, orang-orang yang mendeliver informasi. Gitu. Mungkin pembukaan saya itu aja dulu ya Pak. Nanti kita bisa diskusi. Jadi curhat saya di yang pertama di PTSL begitu, curhat saya yang di PLM begitu. Ya kan, roadmap pertama mungkin gak diikutin, jadi akibatnya jadi tertunda spin outnya. Nah ini sekarang kita coba gaya lain yang kita tidak membenturkan teman-teman dengan ATR BPN. Kalau dibenturin, yang terjadi adalah pasti teman-teman kalah, karena ATR BPN kan orang dalam, ordal ya. Orang-orang pasti milihnya surveyor BPN. Tapi kalau sekarang orang BPN pasti ikhlas ngasih ke Bapak. Karena apa? Dia udah nggak sanggup, antrian dia aja udah 2 bulan ya kan, udah terlihat secara transparan gitu. Jadi pasti ATR BPN-nya juga ikhlas gitu, karena memang dia juga udah nggak sanggup untuk melakukan itu gitu. Dan publik juga akan bisa memilih. Kalau kemarin kan publik memilih sambil nggak jelas, jangan-jangan ke BPN lebih cepat gitu ya. Nah, kalau ini kan sekarang nggak, ke BPN jelas-jelas tuh ngantri lama gitu. Dan yang terakhir soal hilirisasi. Coba kita mulai masuk ke arah sana, ke arah monetisasi, hilirisasi, teman-teman mulai menguasai apa yang teman-teman paling kuat bidangnya, kompetensinya, menjadi penguasa data di situ, penguasa data di wilayah tersebut.
terus kita bisa saling berkolaborasi. Makasih Pak Baik. Moderator. Terima kasih, kita berikan aplaus kepada Pak Dirjen. Terima kasih Pak Dirjen, tadi kita sudah mencatat beberapa poin yang disampaikan oleh Pak Dirjen. Nah kali ini Bapak Ibu sekalian bisa mendengarkan langsung dari sumbernya, kalau sebelum-sebelumnya itu saya yang jadi penyambung lidah dari Pak Dirjen langsung pada teman-teman semua. Tadi beberapa poin yang diharapkan oleh Pak Dirjen, Mbok Iyao, teman-teman itu terlibat dari ke PTSL yang sebenarnya peluangnya itu banyak sekali. Tapi perlu kami sampaikan Pak Dirjen, persyaratan untuk mengikuti ke Bank Dunia itu sangat berat dan itu ternyata tidak semuanya teman-teman KJSB itu mampu untuk mengikuti itu. Jadi tadi Pak Dirjen juga sudah memberikan peluang harapan kepada kita semua. Poin kedua yaitu ada pelayanan langsung kepada masyarakat yang Pak Dirjen pernah janjikan di 2022 dan ternyata kita sudah menikmatinya meskipun belum semuanya, belum semua kita bisa menikmati. Ya. Dan Pak Dirjen menyalahkan maski gitu. Jadi kalau itu dulu bisa diikuti roadmap-nya, kemungkinan KJSB itu bisa melaksanakan pelayanan langsung masyarakat di seluruh Indonesia bersama. Nah ini ada model baru tadi disampaikan oleh Pak Dirjen, ada yang kita sebut dengan pelayanan 1 hari, 1 surveyor dan 1 berkas. Jadi ini sudah diuji cobakan di kantor Pertanahan Bogor 2 dan berikutnya akan melebar ke DKI dan seterusnya kepada 80 kantor-kantor pertanahan. Yang seperti disampaikan Pak Dirjen tadi, kita tidak akan dibentur-benturkan dengan ordal, tetapi kita akan berjuang bersama lah ya. Jadi harapan yang besar tadi disampaikan oleh Pak Dirjen, karena Pak Dirjen sendiri yang pengambil keputusan dan kebijakan, ya tidak perlu kita sanksikan apa yang sudah disampaikan Pak Dirjen. Dan kita tinggal siap-siap menyiapkan kendaraan kita masing-masing, ya, KJSB nanti tinggal diberikan pekerjaan, seperti yang Pak Dirjen tadi disampaikan, integritas ya Pak, dan kompetensi. Mungkin itu yang tadi poin-poin yang bisa kami ambil. Kemudian terakhir tadi juga Pak Dirjen terkait dengan hilirisasi sesuai dengan tema kita pada siang hari ini. Kalau tadi panitia menyebutnya sebagai peluang bisnis gitu. Kalau saya tadi menyebutnya sebagai peluang strategis karena nggak tega banget masuk KJSB ini bisnis berbisnis aja gitu ya. Jadi kira-kira kalau Pak Dirjen tadi monetisasi, ya tadi sepakat kita bahwa data kadastr yang sudah begitu banyaknya ini bisa kita monetisasi dan kita perjuangkan di hilir. Kemudian kita lanjut kepada pembicara kedua, Pak Gugus, terima kasih hadir. Nah nanti melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen, peluang-peluangnya kalau nanti dilaksanakan di luar kantor Pertanahan Bogor 2. Jadi apakah teman-teman siap? Atau masih harus belajar lagi, atau perlu orientasi, atau perlu dididik lagi sama Pak Dirjen tadi ikuti mitigasi. Nah kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Pak Gugus. Kami persilakan Pak Gugus. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Dirjen, Bapak Ibu sekalian, Pak Ketua Maski sekaligus moderator. Terima kasih atas undangannya Pak Ludi, teman-teman panitia. Senang sekali hari ini bisa hadir. Udah gitu ditodong lagi Pak ya. Saya mikirnya masih malam Pak. Masih malam, jadi tadi ditawarin makan siang. Nanti aja Pak Dirjen, Bapak manggung saya makan siang, maksudnya gitu. Dan ini Bapak Ibu, jadi kalau nggak ada Maski ini mungkin saya baru ini Pak, saya satu forum sama Pak Dirjen, satu sesi Pak. Ya mungkin ini tanda-tanda Pak, saya mau bantuin Pak Dirjen di pusat ya Pak. Besok bisa ikut ke Jakarta Pak, bisa satu pesawat dengan Pak Dirjen ke Jakarta. Bisa bantuin ngurusin PLM Pak, ya kan. Kalau tadi Pak Dirjen bilang Maskinya kelamaan, mungkin juga ini input dari saya pelaksana di daerah, ya mungkin di bawah Bapak mungkin masih perlu ditambahin yang benar-benar konsen Pak. Ada direktur baru, direktur PLM Pak. Kasubdit aja Pak, nggak usah direktur. Materinya boleh, oke. Next. Oke, jadi Pak Ludi kalau bicara soal PLM sebenarnya ada Bukabit Banten yang mungkin dari sisi pengalaman jauh lebih jam terbangnya lebih daripada saya. Nah, saya mungkin akan menyampaikan terkait dengan apa yang tadi sudah disinggung oleh Pak Virgo
terkait dengan layanan di kantor pertanahan Kabupaten Bogor 2. Ya, kita belum kasih nama Pak Dirjen ya, layanannya apa. Oke, next. Nah, saya mulai dari keluhan dulu Bapak Ibu. Jadi kalau bicara layanan di BPN kita masih gampang menjumpai keluhan-keluhan masyarakat terkait dengan lamanya layanan di BPN. Ini saya sajikan ini ya nggak apa-apa karena Maski ini kan bagian dari BPN. Dan ini juga layanan memang bukan spesifik di layanan pengukuran saja. Ya, tapi kalau kita bicara pembuatan sertifikat tentunya juga tidak bisa lepas di situ ada layanan pengukuran. Nggak usahlah sertifikat baru. Sekarang udah jadi sertifikat mau roya, kalau bidang tanahnya belum divalidasi harus melalui penataan batas, kan gitu ya. Jadi kalau misalkan layanannya lama, ya mungkin ada kontribusinya teman-teman di seksi 1 juga. Atau mungkin ada teman-teman yang sudah PLM gitu ya, peta bidangnya lama nggak terbit, ya akhirnya masyarakatnya pada mengeluh. Ini yang paling baru ini Pak Dirjen, TikTok yang ada di kantor saya ya yang belakang, yang paling ngenes lagi yang di kantor BPN Kabupaten Bogor 1. Jadi ada seorang TikToker yang membandingkan ratingnya kantor BPN dengan tempat pembuangan sampah di Bantar Gebang, Pak. Luar biasa sekali idenya kan gitu. Ya ini sedikit ya memang tidak menggambarkan kantor pertanahan secara keseluruhan. Ya kalau boleh dibilang sih banyak sekali hal yang sudah diperbaiki oleh hampir 400 kantor yang ada di Indonesia. Nah, ibarat peribahasa itu nilas titik tengah gitu ya Pak ya. Hal yang sedikit akhirnya image-nya jadi jelek. Lanjut. Jadi kondisinya memang layanannya itu masih di luar SLE, masih di luar dari durasi yang seharusnya diberikan oleh kantor pertanahan. Nah, kalau melihat datanya, ini data yang saya dapat dari kantor wilayah BPN Provinsi Jawa Barat. Jadi jumlah layanan yang ada di Jawa Barat, layanan pengukuran di tahun 2025 sampai dengan bulan ini itu ada 76.000 berkas. Untuk di kantor saya sendiri itu ada 4.093. Dengan jumlah PNS yang ada di Jawa Barat itu 184, kemudian P3K-nya itu 51 orang. Tentunya kalau hitung-hitungan ABK, analisa beban kerjanya itu agak sedikit timpang ya. Ya meskipun di Jawa Barat sendiri sudah ada SK dan ASK yang berkontrak sebanyak 399 orang. Nah dengan kondisi ini, dengan kondisi jumlah layanan pengukurannya yang 76.000 dan jumlah personilnya yang kurang lebih hampir 500-an, ini jumlah tunggakan di Jawa Barat itu mencapai 26.900. Jadi cukup besar sekali dan hampir mirip kayak waktu saya di Kalimantan Timur, Pak Dirjen. Yang agak sedikit anomali itu adalah jumlah SKB dan ASKB-nya banyak gitu ya, yang terdaftar di awal, tetapi kemudian mereka beralih profesi Pak. Maksudnya nggak kerja di kantor pertanahan, nggak ngerjain kerjaan di kantor pertanahan. Malah mereka mendaftar di tambang, di kebun sawit, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini teman-teman Kantah masih belum ikhlas gitu ya, kerjaannya di-share ke teman-teman SKB, sehingga kemudian dipaksakan, sehingga kemudian jumlah tunggakan di layanan pengukurannya besar. Nah ini pun juga terjadi di Jawa Barat ya. Terlepas dari itu memang di kantor pertanahan sebelumnya itu ya sampai sekarang mungkin kecuali di Bogor 2 ya, karena Bogor 2 sudah melaksanakan kegiatan piloting. Jadi setiap ada permohonan yang masuk ke loket di kantor pertanahan itu kan boleh dibilang
terima-terima aja. Mau ada petugas ukurnya, mau tidak ada petugas ukurnya, udah terima. Yang penting seperti tadi disampaikan Pak Dirjen, yang penting masyarakat tersenyum ketika pulang sudah naruh berkas di loket. Mau nanti setelah bayar SPS terus kemudian diukurnya entah kapan, jadinya entah kapan, ya itu urusan nanti belakangan. Jadi layanan di kantor pertanahan di hampir seluruh Indonesia ya kurang lebih seperti itu. Sampai dengan hari ini kecuali di Kantah Bogor 2 dan Cirebon. Lanjut. Nah, di tanggal 2 Juli ya saya dapat tugas tambahan dari Pak Dirjen SPPR. Ini Pak Dirjen meluncing layanan yang belum diberi nama. Jadi layanannya kalau menurut Pak Dirjen itu layanan pengukuran versi baru. Nah, layanan pengukuran versi baru. Kurang lebihnya secara garis besarnya itu di satu hari petugas ukur itu hanya boleh menerima satu berkas permohonan. Jadi untuk layanan PPK ya, pengukuran dan pemetaan kadastral. Jadi yang diterapkan di Bogor 2 ini baru layanan pengukuran dan pemetaan kadastral. Untuk layanan pemeliharaan data seperti pecah gabung pisah itu belum masuk di sini. Jadi untuk layanan PPK ini satu petugas ukur hanya boleh menerima satu permohonan di setiap harinya. Nah kemudian di aplikasi kami di KKP di loket itu udah kayak kalau Bapak Ibu mau pesen tiket di Traveloka. Jadi kalau ada petugas ukurnya di hari yang dimaui berarti bisa dilakukan pengukuran. Tapi kalau misalkan di hari tersebut petugas ukurnya sudah penuh, maka harus geser ke hari berikutnya. Nah, sampai dengan hari ini kita punya 4 petugas ukur, ditambah 2 BKO dari kantah lain, jadi totalnya ada 6, itu antriannya sudah sampai Februari, awal Februari, jadi udah hampir 2 bulan lebih Pak. Ya, bisa dibayangkan kalau petugas ukurnya itu cuma 2 atau 1 malah, ya mungkin udah 4 bulan ya. Kalau kita merencanakan sesuatu 4 bulan ke depan kecuali buat ibadah misalkan mau umroh 4 bulan lagi gitu masih masuk akal Pak ya. Tapi kalau kita merencanakan mau nganterin petugas ukur gitu ya 4 bulan lagi kayaknya udah ngawang-ngawang itu Pak. Jadi sudah sampai 2 bulan. Nah dari bulan Juli berarti sekarang November udah kurang lebih 4-5 bulan. Di awal-awalnya banyak dramanya memang Pak. Di awal-awalnya masyarakat banyak mengeluh kenapa berkas saya tidak bisa langsung ditindaklanjuti atau tidak bisa langsung diukur seperti kemarin-kemarin. Ya, kenapa harus ada seperti ini? Tetapi makin ke belakang karena ada kepastian waktu mengukur dan kemudian ada kepastian waktu penyelesaian, akhirnya sekarang masyarakat lebih senang Pak. Lebih senang. Dan sampai hari ini bukan sesumbar ya Pak Dirjen ya, nanti habis dari sini besok pagi ada berita lagi kan. Sampai hari ini belum ada pemberitaan terkait dengan lamanya antrian pengukuran di Kantah Bogor 2. Jadi sejauh ini masyarakat lebih senang, saya kebetulan sama Pak Kasih survei ya, mungkin nanti kalau Pak Kasih survei bisa berdiri. Nah itu Pak Kasih survei saya, sengaja saya ajak ke sini biar bisa dikonfirmasi langsung seperti apanya ya. Ini baru juga, jadi kepala kantornya baru, kasihnya baru gitu. Kalau nggak jalan juga seluruh kantor baru. Ya, jadi sejauh ini masyarakat lebih ya sama kayak teman-teman kalau ngurus visa ya. Kalau ngurus visa kan nggak bisa hari itu juga langsung wawancara kan gitu. Jadi tergantung dari ketersediaan petugasnya.
Jadi mereka lebih milih ya udahlah ngantrinya lama, tetapi by system sudah dipilihkan tanggalnya. Kemudian hasilnya seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirjen, 3 sampai harapannya Pak Dirjen 1 hari Pak. Tapi karena saya tahu nanti ini mau di PLM kan gitu ya, nanti kalau kita sehari PLM 4 hari kan kasihan Pak mereka Pak. Jadi rata-rata penyelesaian 3 sampai 4 hari, 3 sampai 4 hari. Ya karena kalau mohon diukurnya hari Jumat kan nggak mungkin Sabtu Minggu kita terbitkan produk. Jadi geser ke hari Senin. Selain itu juga karena PBT-nya masih belum elektronik, jadi Pak Kasih belum bisa tanda tangan elektronik. Kayak contohnya hari ini Pak Kasih hadir di acara seminar nasional Maski, otomatis beliau nggak bisa periksa berkas, nggak bisa tanda tangan PBT hasil pengukuran di hari kemarin. Nah itu kemudian yang menjadi salah satu alasan kenapa kami di Bogor 2, Pak Dirjen masih belum bisa merealisasikan keinginan Pak Dirjen untuk bisa PBT sehari jadi setelah pengukuran. Nah ini apa namanya? Ini sangat berdampak sekali Pak, meskipun banyak sekali kakan-kakan yang backgroundnya geodet gitu Pak ya, backgroundnya surveyor itu agak sedikit meragukan gitu Pak, agak sedikit meragukan. Ini beneran nih sehari 2 hari bisa jadi gitu kan. Nah pertanyaannya saya balik Pak, emangnya kalau jadinya sebulan 2 bulan bisa tambah teliti gitu petanya gitu kan. Nah ternyata enggak juga Pak, ternyata enggak juga. Jadi selesai sehari sama selesai sebulan tuh hasilnya sama, ya ngapain harus sebulan gitu ya. Jadi sejauh ini masyarakat sudah cukup bisa mengerti dan bisa memahami. Tetapi problemnya yang kemudian ini juga kemudian menjadi peluang teman-teman KJSB adalah bahwa dengan keterbatasan SDM yang ada di setiap kantor pertanahan, kemudian menjadikan antriannya panjang, menjadikan antriannya yang idealnya itu seminggu, 2 minggu, ini menjadi 2 bulan. Nah ini review pelaksanaannya, jadi dari 4-5 bulan berlangsung, dari 1008 berkas yang masuk, ini 53% sudah terselesaikan. 79 berkas ini ditutup Pak. Nah di salah satu aturan main piloting ini adalah pemohon itu harus membuat surat pernyataan. Jadi kalau di apa namanya permohonan pengukuran yang sebelumnya tidak ada Pak surat pernyataan ini Pak. Jadi di surat pernyataan ini ada klausul yang menyatakan bahwasanya si pemohon ini bersedia untuk ditutup berkasnya ketika 1 masuk dalam kawasan hutan. Kemudian yang kedua, ketika petugas ukur turun ke lapangan tidak terpasang patok, maka bersedia untuk dikembalikan berkasnya. Kemudian kalau terjadi tumpang tindih juga bersedia ditutup. Kalau geotaggingnya berada di luar radius 100 meter, maka bersedia ditutup. Jadi ini ada 79 berkas yang ditutup karena hal-hal tersebut. Jadi kita lebih aman Pak, lebih yakin atau lebih berani untuk mengembalikan berkas jika dibanding dengan pengukuran yang sebelumnya, layanan pengukuran yang sebelumnya. Kalau yang kemarin-kemarin kan kalau tumpang tindih nanti nunggu kasihnya dulu, diputusinnya gimana, nunggu kasubsinya dulu, ini gimana Pak? Nah, kalau kasubsinya langsung putus ya berarti berkasnya bisa diselesaikan atau dikembalikan. Tapi kalau kasubsinya tidak bisa mutusin, kasihnya juga sibuk Pak, akhirnya ya jadi tunggakan di akhir tahun. Nah dengan adanya surat pernyataan ini kita menjadi firm untuk melakukan penutupan berkas ketika syarat dan ketentuannya itu tidak dipenuhi oleh pemohon. Ya, jadi 3 hari itu jadi atau tutup. Jadi pilihannya cuma 2 Pak. Pilihannya jadi PBT ditandatangani oleh Pak Kasih atau ditutup berkasnya karena ada
hal-hal tadi, karena masuk kawasan hutan, karena overlap, karena patoknya nggak terpasang dan lain sebagainya. Selanjutnya, next. Nah, ini jadi di loket kami Pak, sekarang sudah ada kalender seperti ini Pak. Kalender seperti ini dan angka di atas itu menunjukkan jumlah petugas ukur yang tersedia. Kalau 0 berarti sudah tidak ada lagi petugas ukur yang available di hari tersebut. Maka masyarakat harus geser ke hari berikutnya atau sebelumnya kalau memang masih ada. Nah, ini sampai dengan bulan Februari, sudah sampai dengan awal Februari. Jadi kondisinya seperti ini bisa dibayangkan ketika ada masyarakat yang datang sudah harus ngantri 2 bulan. Nah, salah satu alternatif solusinya adalah dengan permohonan langsung masyarakat melalui KJSB. Lanjut Mas. Nah, ini alur layanan Pak, jadi sebenarnya ini kalau dibilang lama di maskinya, saya ikut membenarkan Pak Ludi, saya ikut membenarkan. Karena pembicaraan terkait dengan PLM dengan Pak Bambang ya waktu itu ya Pak Bambang itu. Ini saya rasa udah ada sebulan ya Pak ya, saya rasa udah sebulan. Dan bahkan pelatihan di Pusdatin saya bilang jalan dulu dan sudah terrealisasi Pak. Lebih dulu daripada rekomnya Pak Ketua Maski Pak. Karena saya pengen paralel Pak, saya pengen paralel supaya ini bisa segera terimplementasikan supaya tugas saya di Bogor 2 juga segera selesai Pak gitu loh. Jadi alurnya izin Pak Dirjen, ini saya memodif sedikit dari Juknis PLM Pak ya. Jadi masyarakat mengajukan permohonan itu biasanya kan melalui loketnya teman-teman KJSB Pak ya. Teman-teman KJSB. Saya ngobrol dengan teman-teman KJSB di Kalimantan Timur itu salah satu bottleneck-nya itu adalah kurang lengkapnya berkas pada saat teman-teman KJSB mendaftar layanan legalisasi gambar ukur. Sebenarnya ini harusnya nggak terjadi seperti ini gitu ya. Jadi di Bogor saya coba menginisiasi standarisasi berkasnya pakai standarisasi berkas yang ada di loket kantor pertanahan, sehingga kemudian nanti pada saat teman-teman KJSB mendaftar layanan legalisasi gambar ukur itu nggak ada lagi perdebatan soal kelengkapan berkas, karena saya nggak pengen yang tadinya tunggakan itu ada di layanan pengukuran itu cuma saya pindahin aja ke layanan legalisasi gambar ukur. Kalau kemarin kan tunggakan saya adanya di layanan pengukuran Pak ya, satu. Nah sekarang dengan adanya PLM ada layanan legalisasi gambar ukur. Kalau saya nggak mitigasi ini sama aja saya mindahin dari tunggakan pengukuran ke tunggakan legalisasi gambar ukur. Jadi di Bogor 2 nanti Pak Bambang ini akan saya minta pakai alur yang kita buat Pak. Ini sebenarnya alurnya Juknis cuma saya modif di depan. Jadi kelengkapan berkas itu di-upload melalui aplikasi Lapis. Aplikasi Lapis ini sudah kita develop, jadi teman-teman KJSB atau masyarakat tidak perlu datang ke kantor, cukup mengupload di aplikasi Lapis. Nanti kalau petugas loket Lapis ini sudah menyatakan oke, ini udah lengkap, ini udah diisi benar oleh masyarakat, maka kemudian masyarakat bisa memilih mau ngantri di BPN atau mau milih KJSB. Kalau mau ngantri di BPN berarti dia harus siap ngantri selama 2 bulan tadi. Tapi kalau masyarakat mau cepat, ya silakan datang ke kantor KJSB. Nanti di aplikasi Lapis kita akan pajang profilnya teman-teman KJSB, silakan pilihlah di situ. Bahkan kemarin Pak Dirjen pengennya kemarin diacak Pak ya, diacak. Tergantung dari ratingnya misalkan ada 4 KJSB yang ratingnya bagus ya dia dapat prioritas pekerjaan misalkan seperti itu. Atau dari biaya Pak ya, dari biaya yang paling murah atau paling mahal duluan gitu ya. Nanti kita formulasikan bersama dengan Pak Bambang. Jadi berkas dianggap lengkap
kemudian dilakukan analisa spasial. Ya, analisa spasial ini juga, ini Pak Dirjen izin Pak, mumpung ada Pak Dirjen saya bantuin curhatnya Pak Ludi. Jadi kendala teman-teman ini adalah ketika harus block adjustment, tetapi bidang yang di sebelah-sebelahnya itu sudah nibel Pak. Sudah nibel ya teman-teman ya, sudah nibel sehingga kemudian tidak bisa dilakukan perbaikan. Nah, sementara nanti Pak Dirjen dan Pak Kapus ini gimana nih terkait dengan perbaikan bidang-bidang yang sudah nibel membuat kebijakan, mungkin kami siasati Pak. Jadi pada saat verifikasi berkas kita lakukan analisa spasial juga, kemudian dari hasil analisa spasial teman-teman yang ada di kantor pertanahan, kita akan kasih tahu ke teman-teman KJSB bidang-bidang mana saja yang sudah nibel dan bidang-bidang mana saja yang belum nibel, sehingga kemudian pada saat permohonan informasi spasial teman-teman tidak perlu dulu memilih bidang yang sudah nibel, karena itu nanti akan menjadi bottleneck Pak. Jadi kalau Bapak berharap teman-teman juga 4 hari, sementara teman-teman KJSB ngekliknya itu bidang nibel, itu bisa nggak 4 hari Pak, bisa sebulan Pak Ludi, bisa sebulan, bisa 2 bulan. Nah ini salah satu kendala juga. Nah sambil menunggu nanti kebijakan Pak Dirjen dan Pak Kapus, kami mencoba untuk kita telaah dulu di depan, selain telaah terhadap kawasan hutan, terhadap bidang tanah terdaftar, terhadap batasan-batasan lain, kita juga kasih simbologi Pak, pembedaan mana yang sudah nibel, mana yang belum nibel, sehingga ini kemudian memudahkan teman-teman KJSB untuk mengajukan informasi spasialnya itu hanya terhadap bidang yang belum nibel saja, sehingga kemudian ini tidak menjadi bottleneck sampai dengan penyelesaian. Nah, setelah ada verifikasi kemudian memilih, kalau memang milihnya KJSB ya berarti ngikut alur sebagaimana Juknis. Dan harapannya karena di kami itu rata-rata penyelesaian 3 sampai 4 hari, ya berarti kalau kita ngitung permohonan informasi spasial Pak ya sehari, kemudian ngukur sehari Pak ya, legalisasi gambar ukur sehari, nah selesainya di hari keempat Pak, gitu hitungannya Pak. Tapi ya tentunya itu tadi Pak, sepanjang bidang yang Bapak minta block adjustment itu tidak ada bidang nibel, karena kalau nibel terus kemudian ada sliver, ada gap dikit kan dibaikinnya juga agak, masa kita mau ngikut yang nibel padahal kita tahu nibelnya nggak bener gitu Pak, nggak bener. Nah ini mungkin juga menjadi sesuatu yang harus dikejar juga Pak Dirjen. Lanjut Mas. Oke, ini Pak Ludi. Jadi kita sudah melakukan kegiatan pelatihan di Pusdatin. Mohon maaf kalau saya baca di rekomnya Bapak kan harus dengan siapa gitu kan berkoordinasi, tapi karena kami butuh cepat, akhirnya saya minta Pak Bambang untuk paralel ya Pak Bambang ya. Jadi pelatihan sudah, kemarin Bapak juga baru menerbitkan rekom ya. Ini sudah kita lakukan, kantornya Pak Bambang juga sudah siap. Ini kantornya bertiga Pak ya, Pak Bambang bertiga. Lanjut. Nah ini isu PLM Pak, isu terkait dengan permohonan langsung masyarakat, tidak jauh-jauh dari soal integritas. Saya baru mau buka KJSB di Bogor 2, langsung di WA Pak, punten Pak Kakan tolong ada jurukur KJSB ini yang namanya tolong ditolak. Jadi belum buka aja udah ada pesan-pesan sponsor seperti ini gitu. Jadi ini mungkin menjadi catatan yang benar-benar Maski harus serius terkait dengan integritas. Ada iya betul. Jadi makanya kemarin saya bilang sama Pak Ludi, teman-teman KJSB yang bekerja, yang akan bekerja di Bogor 2 adalah mereka-mereka yang pertama mendapat rekomendasi dari asosiasi, Pak Ludi ya gitu ya, asosiasi, yang kedua mendapat rekomendasi dari kantah atau kantor di mana dulunya dia pernah bekerja di situ.
supaya kita benar-benar bisa pastikan bahwasanya teman-teman yang bekerja ini adalah teman-teman yang punya keterampilan, punya kompetensi dan juga punya integritas, Pak. Jadi ini saya tutup namanya siapa gitu ya. Tapi ini KHP saya gitu. Ini KHP saya. Baru saya mau bikin PLM aja belum apa-apa udah ada titipan sponsor. Kemudian yang kedua terkait dengan harga juga. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen ya, salah satu yang menghambat adalah soal harga. Nah, kita sesuai dengan arahan Pak Dirjen kemarin, kita akan coba bantu teman-teman Maski yang nantinya bekerja di Bogor ya, dalam menetapkan tarif layanannya. Dengan cara gimana? Kita akan menyebar kuesioner, Pak. Kita akan menyebar kuesioner. Kurang lebih pertanyaannya 2 kemarin Pak Dirjen ya. Yang pertama adalah seberapa lama Anda bisa menunggu untuk dilayani pengukurannya. Misalkan seminggu atau 1 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, atau 2 bulan. Nanti biar pemohonnya mengisi. Kemudian yang kedua, berapa besar? Jadi dengan adanya percepatan itu, berapa besar uang lebihnya yang siap dikeluarkan. Jadi nanti dari hasil itu mungkin Pak Ludi sudah punya hitung-hitungan, sudah punya rumus, nanti bisa dikoreksi Pak dari hasil sampling kita, jawaban-jawaban yang diberikan oleh pemohon kami yang ada di kantor pertanahan Bogor 2. Sehingga bisa cocok Pak, bisa cocok, dia mau ngantrinya misalkan 3 hari aja, tapi dia mau keluar duit sekian dari yang seharusnya dibayarkan di BPN. Karena isunya setiap kali RDP dengan DPR RI Pak ya, selalu pengennya dikerjakan oleh swasta tapi harganya sama-sama BPN Pak, kan nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Tetap ada pembedaan ketika dikerjakannya oleh swasta, dan saya rasa sangat fair lah ketika misalkan di BPN harus ngantri 2 bulan gitu ya, kemudian dibandingkan dengan di KJSB yang besok pagi langsung diukur tapi mungkin harganya lebih mahal dikit, saya rasa sangat fair. Kemudian terkait fasilitas juga Pak, izin. Jadi terkait fasilitas, ini kan kami ini kan menggeser loket kami Pak. Loket yang ada di kantor pertanahan yang boleh dibilang sudah dingin, wangi gitu Pak ya, nyaman ya, hampir di seluruh kantor pertanahan kecuali kantor pertanahan Bogor 2 Pak, karena belum punya kantor Pak. Jadi sudah oke lah. Nah, kita geser ke loketnya teman-teman KJSB nih. Jadi jangan sampai nanti masyarakat bayarnya lebih mahal tetapi dapat layanannya justru malah jadi turun gitu ya. Dari biasanya duduk di VIP turun jadi duduk di ekonomi gitu kan. Nah, ini juga yang menjadi salah satu isu yang teman-teman juga harus perhatikan. Selain itu juga teman-teman sudah harus mikir terkait dengan indeks kepuasan masyarakat yang dilayani. Ya, ini jangan sampai karena dikondisikan sama BPN mau nggak mau harus ke KJSB, akhirnya masyarakat datangnya ke KJSB. Ya, tapi harapannya makin ke sana itu ya masyarakat makin seneng lah datang ke kantor jasa. Ya, kalau sekarang kan ya karena memang kita arahin ya, ngukurnya ke sono aja gitu kan. Sama kayak kemarin ngukurnya ke BPN aja karena nggak ada kantor lain selain kantor BPN kan gitu kalau mau ngurus sertifikat. Coba kalau ada kantor yang lain ya mungkin datang ke kantor yang lain. Nah, ini teman-teman juga sudah harus memikirkan ke arah situ karena ini kan terkait dengan layanan yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Jadi kalau harganya sudah lebih mahal harusnya layanannya juga harusnya jauh lebih baik. Mungkin itu Pak Ludi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Pak Gugus. Terima kasih Pak. Tadi ada beberapa catatan yang kita dengar dari apa yang disampaikan oleh Pak Agus. Ternyata Bogor 2 ini sudah beberapa langkah lebih maju gitu ya, sesuai dengan amanah dari Pak Dirjen. Jadi sehari setelah kami mengunjungi sowan ke Pak Dirjen, hari berikutnya kami diperintahkan untuk memantau dan mengikuti apa yang dilaksanakan di Bogor 2. Jadi beberapa catatan yang kami hadir pada saat itu, ternyata berkas-berkas itu sudah program yang baru ini ada 70%, meskipun yang Pak Dirjen harapkan 1 hari 1 berkas 1 petugas syukur itu ternyata jadi 3 hari ya Pak.
Ya karena mengingat tadi ada yang hari Sabtu, kemudian ada berkas yang harus diselesaikan terlebih dulu. Nah ternyata di Kabupaten Bogor 2 ini juga sudah ada yang disebut dengan aplikasi Lapis tadi untuk menjembatani berkas yang diterima kantor pertanahan dan sebelum dilakukan pengukuran sehingga tunggakan tidak terjadi. Jadi kalau dulu ada tunggakan itu masuk semua yang disampaikan Pak Dirjen tadi semuanya masuk dulu baru dikerjakan, tetapi sekarang ditahan sesuai dengan kemampuan kantor pertahanan, ditambah lagi nanti kalau dibantu oleh KJSP. Mudah-mudahan ini program ini segera bisa menular Pak, harapan kami menular ke kantor-kantor pertahanan yang lain dan kita bisa ikut berkontribusi. Tadi ada catatan dari Pak Gugus seperti yang saya ingat pada saat jumpa di BPSDM itu dengan Pak Gugus, mengingatkan kepada kita semua terkait dengan integritas. Jadi integritas sekarang barusan diulangi lagi itu integritas. Dulu waktu di Samarinda juga diingatkan oleh Pak Gugus tentang integritas. Satu lagi ditambah dengan kantor yang tadi dengan harga sudah mahal, kantornya kok jelek gitu, kasarannya mulai gitu, nggak ada hasil. Cuma dipasangin gitu, ya harapannya ya teman-teman, ya kalau misalkan butuh modal nanti ada Mas Bayu tuh, koperasi bisa beliin kursi yang agak bagus gitu. Atau begitulah. Jadi ada beberapa catatan tadi yang disampaikan, mudah-mudahan ini program bisa berjalan. Panitia masih ada kesempatan untuk tanya jawab? Ya. Jadi tadi ada kabar dari Pak Protokolnya mungkin jadi Pak Menteri hadir jam 16.40, kemungkinan Pak. Jadi masih ada waktu sambil menanti kehadiran. Kalau jadi ya Mas, Pak Menteri akan hadir di antara tengah-tengah kita. Kita masih ada waktu sekitar 20 menit. Kita beri buka izin, ada tanya jawab ya Pak? Oh iya, siap diizinkan Pak Dirjen untuk tanya jawab, mumpung sekarang langsung dari sumbernya gitu, jadi tidak lewat lagi ketum. Ada 3 pertanyaan, tapi singkat saja, 1 orang 1 pertanyaan dan nanti langsung dijawab oleh Pak Dirjen atau kepada Pak Gugus. Disebutkan namanya, KJSP mana, kemudian ditujukan kepada Pak Dirjen atau ke Pak Gugus, nanti langsung dijawab 1 pertanyaan, 1 jawaban. Lanjut silakan. 1 Pak Edi, kemudian yang kedua Pak Sandi, 1 lagi Pak Sarbini. Ya, oke 3 dulu pertanyaan sambil kita melihat. Mohon kepada Pak Edi, singkat aja Pak Edi, jangan panjang-panjang. Terima kasih. Saya di Sarwoko Pak, dari KJSB Edi Sarwoko, Jawa Tengah. Sanawar ya 2 pertanyaan ya Pak ya. Satu. Oke, kalau 1 saya ke Pak Dirjen aja. Jadi gini Pak, kami tadi sangat senang mendengarkan paparan dari Pak Gugus. Jadi kelihatannya Pak Dirjen perlu mencetak Pak Gugus 2, Pak Gugus 3, Pak Gugus 4 Pak. Wah, jadi supaya ada keseragaman di tiap-tiap daerah. Itu aja, terima kasih Pak. Ya. Udah Pak Edi. Udah itu aja. Oh itu usulan ya? Atau Usulan, permintaan? Pak. Atau ancaman? Ya, dua-duanya Pak. Baik, terima kasih Pak Edi. Langsung pertanyaan kedua Pak Sandi. 1 saja ya Pak. 1. Mohon izin saya ke Pak Dirjen Pak. Kami membutuhkan perubahan paradigma Pak, khususnya dari rekan-rekan yang di ASN Pak. Jadi biarlah Maski yang mengurus superior Pak, seperti yang Bapak arahkan, sampai dengan etikanya memberikan punishment, itu biarlah Maski yang memberikan, mengelola itu. Kemudian untuk rekan-rekan di khususnya yang langsung terlibat adalah di Kanta, itu berfokus kepada tata kelola teknisnya Pak. Karena kalau 2 ini nanti bisa digabungkan, tidak seperti saat ini terjadi overlapping Pak. Terus terang, banyak KJSB yang akhirnya KJSB-nya tidak jalan, tapi anggotanya pada bekerja Pak. Ini yang hasil yang terjadi pada saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 1 lagi pertanyaan Pak Sarbini. Baik, Assalamualaikum. Saya Ahmad Sarbini dari KJSB Ahmad Sarbini dan rekan. Singkat saja Pak, bukan pertanyaan, cuman saya mau melihat bahwa apa yang dikatakan oleh Pak Gugus dan Pak Dirjen ini menjadi testimoni yang baik ya. Dan saya sepakat sama penanya pertama, inilah yang harus dikerjakan oleh Kanta-Kanta kalau dia mau berpromosi ya.
dia lakukan PLM yang baik aja di daerahnya, insya Allah dia akan dilihat oleh pimpinan untuk dia pindah. Jadi kayaknya perlu dijadikan keputusan nih Pak Dirjen. Kita aplaus dulu ya buat Pak Gugus ya. Dan tentunya Pak Dirjen luar biasa. Jujur saya kenal sama Pak Gugus gara-gara dia berhasil dari Samarinda Pak. Saya sendiri langsung datengin beliau. Ya Pak ya Bagus ya. Kebetulan gak sengaja karena kebetulan ada properti saya yang lagi saya urus izin ya gitu. Dan ternyata benar dia lakukan yang baik dan saran saya Pak Dirjen ini perlu jadi contoh dan menjadi keputusan Bapak gitu, untuk mengangkat para kasih kantah-kantah yang terbaik untuk bisa membantu PLM kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Abi, terima kasih Pak Edi. Tadi nampaknya 3 pertanyaan ini bukan bertanya tetapi mengusulkan. Jadi himbauan, jadi mohon aja ditanggapi oleh Pak Dirjen atau Pak Gugus terkait dengan usulan-usulan itu. Jadi kan kalau doanya orang teraniaya itu insya Allah terkabul gitu ya. Bapak merasa teraniaya enggak kira-kira? Baik, silakan Pak Dirjen. Nggak perlu ditanggapi, orang semua dukung katanya. Alhamdulillah. Yang jelas Pak Gugus ini memang kita dorong untuk tadi lakukan piloting bersama Pak Jaldi di Bogor 2 ya. Dan ya kenapa saya naruh dia di sana juga karena salah satunya saya confidence kalau Pak Gugus yang jalanin, saya berharap proyek ini berhasil. Alhamdulillah, tepuk tangan dong. Tentang kita akan banyak mencetak gugus-gugus baru ya, besok tuh Pak Menteri kan akan buka itu, gugus tugas reforma agraria. Jadi besok lah launchingnya tuh ya, ada gugus-gugus tugas. Tadi Pak soal yang pertanyaan Pak siapa? Yang soal Sandi. Soal apa tadi ya? BPN. Jadi gini, Yang diserahkan pada Mas. suruh BPN ngerubah paradigma gitu ya. Dalam kehidupan, dalam kehidupan itu kita tidak bisa berharap orang lain berubah sebelum kita mengubah diri sendiri gitu ya. Jadi kan saya udah kesel, maksudnya udah banyak keselnya juga sama Pak Ludi gitu ya. Cuma kan saya kan nggak bisa nyuruh dia berubah kan, saya nggak bisa nyuruh teman-teman berubah. Jadi yang saya lakukan adalah perubahan internal gitu ya. Jadi begitu, coba ini kita lakukan PLM, karena berhenti dulu. Kan bukan saya ngerubah teman-teman KJSB, tapi saya ngerubah diri saya sendiri. Kantor pertanahan CDKI stop, KJSB kerja. Ada kasus gini, saya juga nggak minta Bapak ngerubah, ya saya berharap ya. Tapi saya nggak bisa ngerubah orang lain gitu. Tapi yang saya lakukan, oke, kita barengin. Tapi begitu dibarengin, tadi ada kendala, KJSB hanya dipakai personilnya saja gitu ya, personilnya saja. Nah ini saya melihat itu, ini sekarang metode berikutnya perubahan yang saya lakukan terhadap diri saya, yaitu oke, biar kita buat seperti ini, biar masyarakat menjudge. Kalau sekarang kan masyarakat masih gambling nih, milih BPN atau milih KJSB, cepetan mana nih masih gambling. Tapi kalau dengan model begini, masyarakat udah langsung cetok itu apa? Jelas. Oh kalau BPN 13 Februari, udah jelas tuh. Dia udah bisa nentuin pilihan, oh udahlah 13 Februari nggak apa-apa juga deh. Bayarnya cuma 500.000 gitu ya. Tapi kalau ada orang yang, saya mau minggu depan, bayarnya 1,5 juta, ya itu pilihan dia. Tapi dia sudah melihat hal ini. Sudah melihat ketransparansian dari keterbatasan resources yang ATR BPN miliki, sehingga kita nggak kasih lagi PHP ke mereka, ke masyarakat. Terus masyarakat yang kalau kata Pak Gugus sih 2 bulan masyarakat di Bogor masih ikhlas tuh Pak. Tapi kan kita nggak tahu, ada juga yang grundel ya kan. Ada yang pengen seminggu, ada yang pengen 2 minggu. Nah untuk orang-orang yang grundel ini, yang kayak Pak Harto kan nunggu 10 tahun pergi haji, sebel kan. Ini siapa tahu ada masyarakat juga yang sebel nunggu 2 bulan. Nah tolong dong KJSB bantu sehingga oke, kalau Anda nggak mau nunggu 2 bulan Anda bisa ini. Jadi memang paling enak kalau kita minta orang lain yang berubah gitu ya Pak ya. Paling enak gitu ya kan. ATR BPN tolong dong ngurus ininya gitu ya. Tapi ya
sebetulnya ya harusnya KJSB ya ngurus personilnya gitu ya, ngurus personilnya. Saya juga ngurus personilnya. Saya melakukan perubahan yang sifatnya improving. Teman-teman juga KJSB melakukan perubahan yang sifatnya improvement, sehingga masalah etika, masalah ini nggak ada lagi koran, nggak ada lagi Twitter yang dilakukan Pak Gugus kan gitu. Jadi bagusnya kita ngerubah diri kita berharap sambil orang lain nanti terpengaruh oleh perubahan yang kita lakukan, sehingga nanti secara sinergi kita bisa selalu melakukan, bahasa saya continuous improvement gitu ya. Itu Pak mungkin Pak. Nah saya mohon saran kalau gitu, perubahan apa yang perlu saya lakukan, tapi juga saya ingin dengar juga perubahan apa yang saudara-saudara akan lakukan gitu ya. Gitu. Masa perubahannya saya aja gitu ya, tapi Pak saya juga akan berubah begini, itu saya mau dengar juga gitu ya. Gitu. Ya kan? Itu kalau suami istri bisa cerai tuh, kalau suami ngarep lu gimana sih berubah dong gitu ya, istrinya juga lu gimana sih berubah dong, nah itu bisa cerai tuh. Tapi yang ini adalah suaminya adjust, ngerubah diri ya kan, mengikuti, istrinya juga merubah diri, tapi tidak saling berharap orang lain yang berubah duluan gitu. Oke, itu Pak. Ya. Baik, Pak Gugus ada tambahan. Terima kasih Pak Dirjen. Cukup. Jadi tadi poin yang saya bisa serap dan terima dari Pak Dirjen tadi, kembali lagi kepada introspeksi. Kalau saya menjanjikan sesuatu Pak Dirjen mungkin tidak pada tempatnya, karena kalau saya janji yang melaksanakan nanti orang lain Pak. Jadi terima kasih Pak Dirjen atas insight-nya, pandangannya, kemudian memberikan ketentraman ya pada kita semua. Harapan-harapannya cukup besar dalam Munas kali ini. Ternyata masih puas ya yang 3 pertanyaan tadi, Pak Sarbini, Pak Edi Sarwoko, dan Pak Sandi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi harapan kita semua dan bagian dari introspeksi untuk terus meningkatkan integritas. Masih ada waktu mungkin 5 menit. Ada 2 penanya menanggapi tadi bukan pertanyaan, tadi menanggapi tanggapan usulan. Baik, ada 2 pertanyaan, kalau masih ada, kalau tidak kita tutup sambil kita menanti acara berikut. Oh iya Pak, silakan Pak Sele dari Sulawesi Selatan, satu lagi. Oh sudah, waduh, sudah lega kayak yang lain. Silakan Pak Sele. Baik, terima kasih Pak Ketua. Saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan Pak Dirjen tentang satu program itu, 1 hari 1 surveyor dan 1 hari selesai. Dan telah dilakukan uji coba di Kanta Bogor 2. Ternyata itu tidak membuat pelayanan lebih bagus. Saya jujur mengatakan demikian. Kenapa? Karena justru menambah waktu menunggu. Karena sistem penjadwalan demikian itu bisa lebih, kalau hari dari hari ke hari bertambah pemohon, maka akan lebih lama menunggu. Bukan lagi 2 bulan Pak. Sementara orang mengurus sertifikat itu karena ada kepentingannya, bisa jadi untuk diagungkan. Makanya barangkali saya sarankan, kenapa kita tidak meniru pola kerjasama dari PLN, Perusahaan Listrik Negara dengan AKLI. PLN yang terima permohonan, yang kerjakan AKLI. Biayanya ditransfer ke KJSB misalnya Pak Dirjen. Cuma kalau selama ini PNBP yang diberlakukan di BPN dengan sistem yang ada sekarang itu kurang memadai. Mestinya kita kembali ke pola DRK atau Dix suplemen yang dulu itu. Artinya 85% itu digunakan langsung. Hanya 15% di-store ke kas negara. Itulah kalau misalnya Kanta menerima permohonan, kalau sudah banyak daftar antrian, dioper ke KJSB. Biayanya 85% diserahkan ke KJSB untuk penggunaan langsung. Itu saran saya, kalau bisa seperti itu. Karena pola seperti yang lalu itu cukup bagus Pak. Kebetulan memang saya dari praktisi BPN, 35 tahun saya di surveyor Pak Dirjen.
Jadi saya paham betul itu mengenai suplemen, bagaimana manfaat dari pelaksanaan seperti itu. Tidak seperti sekarang bahwa semua PMBP itu dikelola pusat nanti untuk dibagi ke daerah. Sekira itu hanya saran saya saja, Pak Dirjen. Terima kasih, mudah-mudahan bisa menjadi suatu solusi. Kita menjiplak pola kerjasama pihak PLN dengan AKLI itu agar tidak terjadi tumpukan tunggakan seperti terjadi di Bogor 2. Cukup bagus, saya kira memang ini bagus inovasi, akan tetapi tidak begitu berhasil mencegah daftar tunggunya. Terima kasih Pak Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sele. Tadi Pak Sele menyarankan usulan ada pola semacam PLN dengan AKLI gitu ya, supaya ada terkait dengan pembiayaan dan seterusnya. Tadi mungkin Bapak bisa menanggapi Pak. Cuma satu Pak. Ya, Pak. Makasih sarannya Pak. Saran yang Bapak sampaikan tadi itu persis kita lakukan 2022 yang lalu. Jadi 2022 yang lalu saya menutup kegiatan di ATR BPN dan semuanya saya serahkan ke surveyor kadastral. Jadi itu sudah dilakukan Pak. Sudah dilakukan. Cuma evaluasinya yang pertama tunggakan tetap terjadi. Pertama, dengan alasan apapun, biasa kan kita pasti saling menyalahkan lah. Ini legalisasinya yang lama, yang ini nyalain, ini berkas ini enggak, iya kan. Tapi tetap maksud saya secara output itu tetap terjadi, satu. Yang kedua, rakyat teriak karena kaget. Tadinya bayar 300.000 jadi bayar 1 juta dan gak punya opsi bayar 300.000 gitu ya. Jadi yang tadinya BPJS gitu ya, terus tiba-tiba harus bayar rumah sakit swasta karena BPJS-nya ditutup gitu ya. Itu rakyat kaget gitu. Jadi yang saran Bapak tadi itu kita lakukan udah di 2000, ya kan Pak Ludi, kan yang kita lakukan itu persis tuh dengan PLN itu. Jadi sudah kita lakukan, kita uji cobakan setahun, bukan tidak dilakukan Pak, sudah kita lakukan, uji coba setahun. Nah ini tetap masalah yang terjadi tetap ada gitu. Jadi masalah tunggakan pengukuran, kan BPN ini tempat saya ini selalu disalahin tuh kalau sertifikat nggak jadi tunggakannya di pengukuran gitu Pak, tunggakannya di pengukuran gitu. Masalah yang terjadi hulunya di pengukuran, overlap sertifikat terjadi karena pengukuran. Pokoknya kita yang baik-baik datang dari Allah, yang jelek-jelek datangnya dari pengukuran, ya kan? Sampai itu pun kita sudah melakukan gaya PLN tadi, gaya PLN serahin semua ini, tetap aja tunggakannya nggak tercapai juga tuh Pak, nggak turun juga, malah tunggakannya nggak turun. Yang terjadi adalah masyarakat juga jerit gitu ya. Jadi bukan tanpa alasan saya mengubah metode, karena metode itu udah kita jalanin gitu. Nah dengan kita ubah metodenya ini, kita berharap masyarakat punya 2 pilihan. Kalau sekarang punya 2 pilihan punya, tapi masyarakat kalau punya 2 pilihan punya kecenderungan datangnya ke BPN. Kalau sekarang masyarakat tanpa sangat jelas pilihannya gitu ya. Kalau di BPN lama dengan adanya bapak-bapak survei kadastral ini harusnya, ini kalau misalnya ada, ini sekarang berapa orang Pak di Bogor juru ukurnya? Juru ukur di Bogor sekarang ada 4, antrian 2 bulan. Kalau survei kadastral rencana di Bogor ada berapa dulu nih? Ada 3 surveyor, ada 3 KJSB. Satu KJSB punya berapa surveyor? Taruhlah 1 ya. Taruhlah masing-masing cuma bisa 1. Saya yakin tunggakan kita ini, bukan tunggakan, antrian kita ini yang tadinya 2 bulan, langsung bisa berubah jadi sebulan. Gitu. Kalau teman-teman survei kadastral yang terlibat di Bogor 7 orang, antrian kita yang tadinya 2 bulan jadi 2 minggu. Gitu. Ya enggak? Karena kapasitas kita yang tadinya cuma 4 orang atau 4 surveyor, sekarang berubah jadi 10 surveyor misalnya. Pasti antrian kita akan memendek gitu. Kecuali survei KJSB-nya mahal-mahal ya. Ya udah dia udahlah biarin lama nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau KJSB-nya memberi
manfaat yang sebanding dengan delta biayanya, pasti itu nggak akan kita Pak, yang 2 bulan tadi jadi turun jadi sebulan. KJSB-nya ada 8, turun tuh jadi 2 minggu. Gitu. Nah itu harapan saya, jadi KJSB-nya bisa berkontribusi, melakukan PLM, masyarakatnya juga senyum. Juga senyum waktu hire, waktu bekerja sama dengan KJSB. Oh ini KJSB benar-benar bantu saya nih, ya kan. Biarlah yang disalahin BPN gitu ya. BPN 2 bulan, kalau di Pak Ludi 2 hari, ya kan. Di BPN 2 bulan, kalau di Pak Ludi mungkin seminggu. Jadi bapak-bapak tuh pasti nanti dapat nama baik tuh, ya kan. Gitu. Tapi tentunya dia akan membayar biaya yang sifatnya premium. Tapi teman-teman juga harus memberi benefit atau manfaat pada masyarakat yang juga premium gitu. Ya. Jadi tadi Pak itu udah kita tempuh yang usulan Bapak. Sekarang kita coba gaya baru. Kalau obat ini nanti nggak jalan juga, ya nanti kita harus inovasi bikin obat baru lagi. Gitu. Emang itulah kehidupan. Itulah kehidupan. Ya kan? Kita kalau sakit kasih obat. Ternyata obat yang kemarin kita tempuh di 2022 nggak mempan, ya kan? Ya pilihannya kan tambah dosis atau ganti obat. Nah yang saya pilih sekarang ganti obat dengan model Pak Gugus. Mudah-mudahan obat ini efektif buat membantu masyarakat, buat juga menciptakan iklim buat Bapak lebih mudah atau lebih bisa berkontribusi. Gitu Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Dirjen. Tadi Pak Dirjen juga sudah menjelaskan terkait dengan peluang gitu ya, peluang terkait dengan program yang baru ini, tinggal kita menyiapkan segala sesuatunya. Tadi usulan dari Pak Sele tadi ternyata sudah pernah kita lakukan Pak. Di awal-awal dari pada saat kita melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat. Nah ini sudah diramu obat baru gitu kan, kalau meramu obat baru kan tentu belajar dari kesalahan-kesalahan masa lalu ya Pak. Jadi saya pernah ada Pak Dirjen terkait dengan peluang yang sangat besar ini, saya bilang ke Pak Dirjen, Pak berarti kalau kita ada peluang kami bisa nambah dong kantor jasa surat lisensi yang banyak, surveyor kadastral yang banyak, kata Pak Dirjen waktu itu. Itulah kemewahan yang tidak bisa kami miliki gitu ya, kemewahan hanya pada pihak swasta yang dimiliki. Jadi peluang yang sangat besar ini harapannya bisa ditangkap gitu ya Pak, terutama terkait dengan kompetensi dan integritas. Mungkin itu yang bisa Pak Dirjen, jadi Pak sampaikan. Pak Gugus, terima kasih sekali lagi, kita berikan aplaus yang banyak kepada Pak Dirjen dan Pak. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bicarakan pada sesi berapa menit yang lalu ini bisa memberikan hasil dan masa depan pada KJSB. Saya Ludira Trianto, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Ketua Umum dan seluruh narasumber kami mohon untuk tetap berada di atas panggung. Selanjutnya adalah penyerahan plakat kepada narasumber yang akan diserahkan oleh Ketua Umum Baski.